Halo Bray, balik lagi dengan tukang clipping yang kali ini akan menginformasikan Soeharto datang, genjer-genjer berkumandang. Ketika penguasa Orde Baru disambut lagu terlarang di Kamboja. Sebelum dilanjutkan, jangan lupa tekan subscribe di channel Tukang Clipping. Senin pagi 1 April 1968, pesawat Garuda mendarat di Phnom Penh, ibu kota Kamboja. Tamu penting dari Indonesia datang berkunjung, Presiden Soeharto dan istrinya, Tien Soeharto. Bunga melati putih disebarkan di hamparan karpet merah. Ini adalah lawatan pertama Soeharto ke luar negeri setelah resmi menjabat presiden. Pangeran Norodom Sihanouk, pemimpin Kamboja, berdebar-debar menanti rombongan presiden Indonesia yang baru saja dilantik itu. Kamboja adalah negeri kedua setelah Jepang yang didatangi Soeharto. Di Phnom Penh, rakyat menyambut dengan gegap gempita. Meriam ditembakkan sebanyak 21 kali. Ribuan orang dikerahkan berkumpul di stadion membentuk konfigurasi raksasa. Hidup Presiden Soeharto. Pak Harto tampak berkenan dengan sambutan meriah itu. Barangkali karena sebelumnya di Jepang tidak mungkin mendapat perlakuan serupa. Kenang Budiardjo dalam autobiografinya Siapa Sudi Saya Dongengi. Budiardjo tidak lain merupakan duta besar Indonesia untuk Kamboja pada saat itu. Namun setelah itu, sesuatu yang tidak terduga terjadi kala rakyat Kamboja menyanyi dan menari untuk Presiden Soeharto dan Ibu Tien. Tiba saja Budiardjo jadi ketar-ketir. Astaga, tiba-tiba ribuan orang Kamboja itu menyanyi dan menari gembira, genjer-genjer. Itu lagu rakyat Banyuwangi yang pernah dimanfaatkan oleh PKI untuk propaganda, tutur Budiardjo. Saat itu, pengaruh komunis yang berasal dari Vietnam dan Tiongkok sudah cukup bertumbuh di Kamboja. Pangeran Sihanouk juga dikenal sebagai sahabat dekat Presiden Soekarno. Dia juga mengagumi gagasan Nasakom, nasionalis, agama dan komunis ala Bung Karno. Maka tidak heran bila lagu genjer-genjer bisa sampai ke Kamboja. Sebelum genjer-genjer diputar, telah diperdengarkan pula lagu khas Indonesia seperti Maju Tak Gentar, Bengawan Solo, Pulau, Bali, Burung Kakak Tua, dan sebagainya. Ini adalah tanda penghormatan dari pemerintah Kamboja selaku tuan rumah. Ketika lagu genjer-genjer berkumandang, seluruh anggota rombongan kepresidenan terkejut. Pasukan pengaman presiden bingung. Mereka ingin sekali menghentikan lagu jadah itu. Untunglah lagunya pendek sehingga cepat selesai. Celaka bagi Budiardjo, dalam amanatnya Soeharto tampak ikut terkejut. Raut keheranan terpancar dari wajah sang presiden. Lekas-lekas Budiardjo berbisik kepada Soeharto. Dia mengaku salah dan lantas minta maaf. Budiardjo merasa bertanggung jawab atas keteledorannya tidak meneliti lagu-lagu yang dinyanyikan dalam sambutan akbar itu. Pak Harto diam saja dengan senyuman yang misterius, kata Budiardjo. Selama 4 hari, Presiden Soeharto menjalani masa kunjungan di Kamboja. Terlepas dari insiden genjer-genjer, hubungan diplomatik kedua negara berjalan ke arah yang lebih baik. Interaksi yang terjalin antara Pangeran Sihanouk dan Presiden Soeharto terlihat cukup akrab. Apalagi, wajah keduanya memang agak mirip, seperti kakak adik. Dalam jejak langkah Pak Harto 28 Maret 1968, 23 Maret 1973, tiada kesan berarti yang mengisahkan pengalaman perjalanan Soeharto di Kamboja. Buku yang mencatat agenda kerja Presiden Soeharto itu hanya menuliskan Kamis 4 April 1968. Presiden dan Ibu Tien Soeharto beserta seluruh rombongan sore ini tiba ke Jakarta setelah mengadakan kunjungan kenegaraan ke Jepang dan Kamboja selama 1 minggu.
Bagaimana dengan nasib Budiarjo? Kurang lebih 2 bulan setelah kunjungan Presiden Soeharto ke Kamboja, Budiarjo dipanggil pulang ke Jakarta. Siapa sangka jabatan Menteri Penerangan menanti untuk Budiarjo. Sementara itu, lagu Genjer-Genjer jadi tembang yang terlarang dikumandangkan di Indonesia semasa pemerintahan Soeharto. Kamboja sendiri benar-benar menjadi rejim merah ketika Jenderal Pol Pot berkuasa di negeri itu pada 1975. Demikianlah berai Soeharto datang, Genjer-Genjer berkumandang yang dilansir dari historia.id. Bagaimana pendapat kalian?